mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 pada Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran siklus 1 bab 3 gaya di sekitar kita. Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Materi pokok gaya otot di kelas 4 SD Katolik Londa 5. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat-sehat ya. Nah, siapa tadi yang dari rumah jalan kaki? Saya. Nah, siapa yang naik motor? Kita jalan kaki supaya apa? Supaya sehat. Supaya badan kita ini jangan lembek ya. Jadi harus tetap sehat. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Jelas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Kita hebat-hebat semua anak kelas 4 ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kesepakatan kelas kita, kesepakatan kelas itu ibu sudah tempelkan di tembok ya. Sudah baca semua? Sudah. Nah, jadi saat ini ibu hanya menginformasikan hal-hal penting saja. Saat ada teman yang jawab salah, kita tidak boleh apa? Tidak boleh tertawa. Tidak boleh apa lagi? Mengelak. Kalau ada kawan yang salah jawab, kau terburuan tertawa ya. Tidak boleh ya. Itu adalah kesepakatan kelas kita yang sangat apa? Yang harus dilaksanakan. Terus yang berikut, hari ini kita akan belajar IPAS. Hari ini kita belajar tentang apa? IPAS. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Siapa? Angkat tangan. Yang masih mengingat pembelajaran kita yang lalu. Ya, coba bilang. Perubahan wujud saat. Benar tidak? Benar. Kita belajar perubahan wujud saat. Ayo, ibu bertanya. Perubahan wujud saat. Wujud saat itu ada berapa? 3. Berapa? 3. Ivana? Cair, gas, padat. Nah, yang pertama wujud saat ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua adalah gas. Wujud benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya otot. Tahu tidak gaya otot itu apa? Sebentar kita akan menyimak gambar dan video yang ibu akan tampilkan ya. Sebelum kita ke materi gaya otot, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sama-sama membaca ya. Coba kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Diskusi strategi dalam menemukan kelemahan gaya otot pada kejadian sehari-hari dengan bebas. 2. Dengan beda kelemahan
akan menyanyikan lagu apa? Belajar Pancasila, tahu? Nah, coba kita berdiri semua. Ingin gerakan ya? Ada. Ada gaya tidak pada saat dia menarik troli? Berarti kita dapat simpulkan gaya adalah apa? Gaya ini adalah menarik atau mendorong pada sini. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya atau dorongan pada sepeda. Hebat, pintar ya gila. Nah, terus di situ ada gaya. Gaya apa lagi yang ada di gambar itu? Menarik. Selain menarik, pada saat dia mendorong meja ada gaya tidak? Gaya apakah itu? Ada otot. Gaya otot, betul sekali Anjas. Berarti pada saat dia mendorong. Coba anak-anak jelaskan mengapa meja yang diletakkan di atas keramik lebih mudah didorong daripada meja yang diletakkan di atas tanah. Oh, karpet. Apa? Betul sekali. Karena apa? Karena kalau di atas tanah menjadi hambatan untuk meja didorong. Kalau dia di atas lantai keramik, Mudah didorong. mudah didorong dan tidak ada hambatan. Betul sekali. Karena itu ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Dan ibu akan membagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Saya persilakan ketua kelas untuk membagikan LKPD. Apa yang belum jelas silakan bertanya. Sudah jelas semua? Oke. Bagi-bagi di masing kelompok ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ingat harus ada kerjasama antara kelompok satu.
masing-masing kelompok mengutus salah satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok yang pertama, coba kelompok Mawar. Anak ganteng ini pasti maju. Baca. Dengan ini hasil kerja kelompok dari kelompok mana tadi? Mawar ya. Oke, silakan. Oke, aktivitas merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya dalam tarik tambang. Itu ada gaya otot dan gaya tarik. Nah, gaya otot dan gaya tarik itu dibutuhkan dalam menarik apa? Menarik tambang. Kalau tidak ada gaya berarti apa? Tidak bisa menarik tambang pada saat bermain atau berlompat dari tambang. Terus yang berikut lagi. Di situ ada dari kelompok Mawar ada contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, gaya otot mengangkat air untuk menyiram bunga, mendorong apa? Meja. Mendorong meja. Apa lagi? Sampai sini ada tanggapan tidak dari kelompok lain? Dari kelompok Matahari ada tanggapan? Oke, silakan duduk. Terima kasih dari kelompok Mawar. Kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, sekarang kelompok Matahari. Silakan. Ini dari kelompok Matahari. Kelompok Matahari itu gaya ini yang merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya dalam tarik tambang ada gaya otot dan gaya tarik. Gaya otot dan gaya tarik dibutuhkan untuk apa? Melalui gaya otot, maka tarik tambang antara kedua kompetisi dapat tarik menarik. Apa lagi? Baca lagi yang berikut. Contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat apa? Mengangkat air, menggendong adik, mencuci piring. Itu adalah contoh gaya otot dalam keseharian kita. Pengaruh gaya terhadap benda apa? Coba. Pengaruh gaya terhadap benda adalah dari kelompok Matahari. Benda dapat berpindah tempat. Yang kedua, benda dapat berubah bentuk. Benda dapat mempengaruhi gerak benda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Melatih untuk maju ke depan. Silakan. Membawa alatnya. Ayo, coba belajar cara menarik
melalui gapai. Kelompok Mawar maju di depan. Salah satu. Coba. Jos maju. Coba. Ini bunga, dia ada di sini toh? Apakah bunga ini dia berpindah tempat atau tidak? Tidak. Berarti untuk dia berpindah tempat kita menggunakan apa? Mengangkat. Coba. Taruh di mana saja. Ya. Beda ini berpindah tempat tidak? Tidak. Berpindah tempat tidak? Nah, berarti karena bunga tadi ada di sini, dia berpindah tempat ke sini. Kenapa dia bisa berpindah tempat? Karena apa? Mengangkat. Dia mengangkat menggunakan apa? Karena adanya otot. Berarti bunga tadi yang dia di tempat, dia berpindah di tempat lain, dia apa? Karena adanya gaya otot. Pertanyaannya, kenapa itu tas bisa ada di atas meja? Karena kita mengangkat. Apa lagi? Dengan gaya otot. Karena adanya gaya otot. Kalau kita tidak mengangkat atau tidak ada gaya otot, maka tas itu tidak akan berpindah di mana? Di atas meja. Itu yang otot dapat mempengaruhi gerak benda. Contohnya apa? Pada saat kita naik sepeda. Pada saat kita naik sepeda, apa yang terjadi? Karena kita memberikan gaya otot, maka sepeda itu bisa berjalan. Terima kasih karena kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan boleh bermanfaat bagi kita, diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu kesimpulan materi kita hari ini? Yang pertama, siapa lagi? Coba, bisa apa kesimpulan yang pertama? Kita dapat mengetahui contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Finsa? Contohnya mengangkat benda, menendang bola, dan apa lagi? Saat kita berjalan atau berlari, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan gaya otot. Siapa lagi? Melalui kegiatan ini kita dapat mengetahui apa lagi? Coba angkat tangan. Ya, coba Ivana. Melalui kegiatan ini kita dapat mengetahui beberapa gaya otot. Yang pertama ada apa tadi? Gaya apa? Gaya tarik menarik. Gaya apa lagi? Gaya dorong. Berarti ada di situ ada gaya otot, gaya tarik menarik dengan ada gaya dorong. Itu adalah macam-macam gaya. Dalam pembahasan materi kita tadi. Siapa lagi? Kesimpulannya, coba bilang. Ya, betul sekali. Gaya otot dapat dilakukan pemanfaatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini?
Kunjungan hasil kerjanya tidak. Setelah ibu periksa, ternyata masih ada satu teman kita yang belum tuntas. Oleh karena itu, besok ibu akan adakan remedial bagi teman kita yang belum tuntas dan penyayaan bagi teman kita yang sudah tuntas. Oke, baik. Sebelum kita pulang ke rumah kita.